Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di hadapan-Mu kembali pada hari ini. Sukacita yang besar selalu membawa kami ke dalam hati yang tunduk dan melihat Tuhan berada di atas segala peristiwa kehidupan kami, baik yang kami lihat ataupun pada saat sekarang terjadinya perang Israel, Iran, dan juga dengan Amerika. Kami juga mohon pertolongan supaya dunia memberikan kami satu kepastian bahwa mereka tidak pernah bisa mempunyai satu hati yang bisa memiliki pemimpin sesempurna dan sebaik daripada raja di atas segala raja. Semuanya memiliki kepentingan masing-masing dan hanya pada Kristus kami melihat satu-satunya manusia dan pemimpin dan dia adalah hakim yang membawa kami ke dalam satu keteladanan dan kepada satu ketaatan yang bergantung kepada Bapa dengan sempurna. Inilah yang kami akan pelajari dalam kepemimpinan rohani khususnya kepada hamba-Mu Harun yang lemah dan juga berkompromi serta banyak hal yang dia lakukan sehingga ada konsekuensi dalam hidup dan juga dalam seluruh keteladanannya yang dinyatakan dalam Alkitab, baik itu kelemahan, kekuatan, ataupun ketaatannya sampai pada akhir. Kami serahkan supaya Tuhan sendiri akan bawa kami dalam introspeksi diri, supaya kami bisa juga melihat kelemahan-kelemahan kami dan bagaimanakah kami bisa memperbaiki dengan kuasa firman-Mu dan juga pertolongan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita buka Keluaran pasal 32 ini. Keluaran pasal yang ke-32. Anak lembu emas. Ada satu ayat yang saya baca lebih dulu karena itu uh, ayatnya penting ya. Ayat ke-18, pasal 31-18. Itu satu ayat saja tapi dikasih tema ya. Dikasih tema bagian yang khusus gitu. Musa menerima kedua loh hukum. Cuman satu ayat ya. Ini unik juga ya. Jadi dibagi tapi teman satu ayat. Nah, satu ayat itu sebenarnya itu bukan cuman satu waktu ya, tapi itu 40 hari sebenarnya. Jaraknya 40 hari. Musa menerima kedua loh hukum. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan atau Yahweh memberikan Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Jadi ini jelas ya, ditulisi oleh jari Allah. Nah, pasal 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu. Jadi mereka melihat bukan Tuhan yang mempunyai waktu 40 hari, tapi mereka melihat Musa yang menunda-nunda atau mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, ya, ayo atau mari, buatlah untuk kami yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ya mungkin dia itu mati gitu ya, nggak tahu gitu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Harun tidak membantah dan Harun tidak keberatan gitu kan. Dan dikatakan di sini langsung memerintahkan kepada bangsa Israel itu ya, tanggalkanlah anting-antingmu laki-laki dan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan. Jadi itu anting-anting yang dari bangsa bangsa Mesir ya sebenarnya dikasih mereka. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah itu dari tangan mereka dibentuknya dengan pahat. Nah, dikatakan dibentuknya dengan pahat. Jadi bukan proses yang
dicemplungkan saja selesai, tapi itu dibentuk oleh Harun ya. Dibentuk dikatakan di situ, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Jadi yang membentuk siapa? Ya Harun dengan orang-orang tertentu gitu ya. Dan itu dipahat. Dipahat itu berarti kan seperti kita ada mematung gitu ya. Jadi memahatnya satu bentuk. Kalau ini patungnya itu kan emas. Jadi ini lebih susah ya karena bukan batu, bukan kayu, tapi ini emas. Dikatakan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan, kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, dikatakan jelas, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, inilah Allahmu itu disebut sebagai Elohim juga. Dan ketika Harun melihat itu, dan sudah jadi ya anak lembu emas itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Nah, mereka beribadah, Allah Yahweh itu diganti dengan anak lembu emas. Nah, lembu emasnya itu ditaruh di depan mezbah dan berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Yahweh. Nah, Yahweh itu siapa? Ya, anak lembu emas ini. Dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Mereka bersorak-sorak nyanyi, ya udah semuanya. Ayat ketujuh. Nah, itu yang terjadi di bawah ya. Dan apa yang terjadi di atas gunung antara Allah dan Musa, antara Yahweh, Tuhan Yahweh itu dengan Musa, dan Tuhan yang tahu, dan Musa tidak tahu ya apa yang terjadi. Pergilah, turunlah. Pergilah, turunlah. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya atau tingkah lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jadi Allah begitu sabar, bangsa Israel begitu tegar tengkuk ya. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Jadi semuanya. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi melalui Musa akan didirikan bangsa yang baru. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, Mengapa Tuhan murka? Mengapa Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub, hamba-hambamu itu, engkau, sebab pada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman pada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangannya atas umatnya. Nah, kita berhenti di sini. Ya, kita belajar ya. Nah, kita belajar dari kelemahan seorang pemimpin yang bernama Harun. Ya, mulai dari ada ada tiga kelemahan itu atau tiga perbuatan dosa itu. Nah, kita akan melihat secara ke belakang gitu. Jadi Harun dan Miriam itu dipilih karena lingkup keluarga kecil ya, kepemimpinan dalam keluarga. Nah, apa yang menjadi masalah dalam kepemimpinan dalam keluarga? Saudara,
kita pikir kalau keluarga itu memimpin, maka di situ kita lebih nyaman, kita lebih baik, dan kita merasakan ya udah kenal dari kecil. Tetapi kenyataannya di situ juga namanya dosa, iri hati, dan juga namanya orang itu lebih dilihat orang lain daripada saya, maka itu ada timbul satu iri hati yang apa ya, yang tidak nampak dan kemudian muncul. Nah, ini hal-hal yang seperti ini membuat kelemahan-kelemahan itu akhirnya ditulis dalam Alkitab. Termasuk Harun berdiam dan membiarkan Musa dalam dosanya, itu juga salah satu langkah ya supaya dia menggantikan Musa di situ. Jadi kalau saya lihat ada seorang pemimpin di atas saya gitu kan, atau kalau di gereja itu kan pengurus gereja atau hamba Tuhan dan semuanya. Maka kalau saya melihat ada orang yang jatuh karena kelemahan atau kelalaian, ketidaksengajaan, terus kita biarkan. Tujuannya apa? Ya supaya dia salah dan saya bisa ikut untuk menyalahkan dia. Ikut dalam arti ya saya mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan dia. Dan itu banyak sekali, Pak. Ya. Nah, kita lihat dosa yang paling berbahaya dalam kepemimpinan rohani itu sebenarnya apa sih? Bukanlah skandal yang perbuatan yang langsung, saudara. Jadi kalau berantem, cekcok itu bukan hal yang berat ya. Jadi yang sudah keluar itu permulaannya dari mana? Asal usulnya dari mana? Kalau cuman kelihatan di depan itu bisa didisiplin, bisa diselesaikan ya, baik secara organisasi ataupun berdamai secara sosial dan keluarga gitu. Yang paling berat yang tidak bisa dideteksi itu adalah masalah yang tidak terlihat, masalah yang ada di dalam hati. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi ketika pemimpin mulai membentuk sesuatu yang bukan dari Tuhan, tapi dari kepentingannya diri sendiri, dari ya keinginannya dia sendiri, ataupun kalau kita ngomong, oh dia kepingin ini kan, nah itu membuat hal-hal yang nampaknya hal yang baik itu di dalamnya itu kebusukan sebenarnya. Lalu membuat cerita untuk apa? Menutupi seluruh kelemahan diri atau melindungi diri supaya terlihat sempurna dan itu terjadi pada Harun. Kita lihat ya. Nah, bagaimana kita lihat? Saudara perhatikan yang pertama, kelemahan yang pertama adalah adanya tekanan massa. Yang pertama, apa yang tekanan massa itu? Massa itu kan menunggu kapan ini Musa. Dan di dalam Alkitab, bangsa Israel tidak diberitahu berapa lama Musa dipanggil Tuhan. Periodenya. Cuman dipanggil aja, ya kamu tunggu aja gitu ya. Nah, karena tidak diberitahu, tapi pasti akan selesai. Nah, menanti tanpa ada batas waktu yang pasti, kita seringkali salah jalan. Di dalam Alkitab hal ini terjadi sering. Seperti Sarah menunggu waktu Tuhan gak tahan, akhirnya meminta Agar, gundiknya itu, supaya punya keturunan dari Abraham. Nah, kita melihat ini, menunggu, 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 dan banyak orang itu diuji karakternya, itu dari menunggu. Iman sejati itu adalah iman yang menunggu dengan pengharapan yang pasti. Kita ini semua kan menunggu. Surga itu belum kita terima. Hadirat Tuhan yang kekal belum kita terima. Kita menunggu dan semua menunggu. Abraham menunggu, kita menunggu, dan seluruh orang percaya menunggu, percayalah menunggu. Semua menunggu. Tapi karena iman, diceritakan itu kan, bahwa karena iman kita mempunyai dasar untuk melihat itu semua pengharapan dan bukti yang pasti apa yang tidak pernah kita lihat. Yaitu iman. Nah, ini tidak terjadi. Kenapa bangsa Israel itu menuntut buktinya di depan matanya? Dan mereka mengukur itu dengan apa? Dengan ukuran seberapa jauh saya bisa menerima itu. Bukan seberapa taat saya menerima waktu Tuhan, tapi seberapa saya bisa menerima waktunya Tuhan.
Jadi Tuhan yang menyesuaikan saya atau saya menyesuaikan Tuhan. Dan ini penting sekali. Kenapa? Iman yang sejati itu adalah iman yang menyesuaikan waktunya Tuhan. Bukan iman yang memaksa supaya Tuhan memakai waktu kita, cara kita, dan ya itu tadi, ketidakstabilan emosi kita atau pikiran kita yang seringkali berubah-ubah. Tekanan massa adalah faktor yang paling berat, ya tekanan massa. Maka tekanan massa itu juga dari mana? Ya dari hati yang tidak mau menanti. Maka dosa tegar tengkuk itu akar masalahnya adalah ketidaksabaran. Menjadi apa? Tegar tengkuk. Dan Tuhan sendiri mengatakan ini bangsa tegar tengkuk. Kenapa? Ya karena itu memaksa dan supaya mereka mendirikan anak lembu tuangan dari emas itu. Tuhan nggak datang-datang ini, Tuhan nggak jam-jam. Ya udah, bikin Tuhan supaya kita bisa ada wujudnya yang bisa kita tanya, yang bisa kita ya menurut hati kita gitu kan. Nah, mereka membuat anak lembu tuangan. Dan kenapa anak lembu? Karena itu berkonsep pada dewa-dewa yang ada di Mesir. Jadi dosa ini dengan dosanya Salomo mirip, sudah membawa berhala-berhala itu masuk ke dalam bait Allah. Dan ini bangsa Israel melakukan ini. Dan itu kan di pelataran luar kan. Kalau Salomo kan dimasukkan di dalam berhala-berhala itu. Dalam halaman ini kan. Kalau ini kan di luar karena Gunung Sinai kan di atas itu di bangsa Israel membawa itu dan kemudian jadilah anak lembu emas. Tegar tengkuk bangsa Israel itu kalau kita pelajari baik-baik ada jaminan dari Tuhan, ada kesetiaan dari Tuhan, tetapi bangsa ini terus-menerus tidak setia dan menuntut Allah yang lain, menuntut Allah yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka takut dengan Allah, tapi karena Allah nggak jawab-jawab, ya, kita orang Kristen kan gitu kan. Saya tahu Allah, saya mengerti Allah, Yesus Tuhan saya. Tetapi waktu dalam kondisi masalah banyak hal, nah kita seperti bangsa Israel yang juga memiliki tanda petik tegar tengkuk di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak sabar, nggak kuat menanti. Ini kapan sih waktunya? Gitu. Nah, di situ bangsa ini memerintahkan kepada Harun, karena Harun yang menjadi wakilnya. Dan dengan tekanan yang begitu banyak itu, Harun bukan hanya dia tertekan, tapi dia juga memanfaatkan saat itu. Nah, mereka kan mau ngangkat saya jadi pemimpin ini. Nah, ini kesempatan saya. Saya melihat waktu saya mengalami banyak hal dalam kepemimpinan dan juga dalam proses pelayanan dalam gereja, surah ini terjadi, betul-betul terjadi. Bahkan di antara pemimpin, para pendeta, penginjil, itu persaingan itu nggak pernah hilang. Dan itu kalau dipelihara subur sekali. Saya udah mendengar banyak ya dari pelayanan-pelayanan di gereja, terus hamba taunya cerita, majelisnya cerita semuanya. Dan juga saya mengalami dari gereja satu ke gereja lain, sama semuanya. Nggak ada orang yang bersih dari iri hati. Manusia itu betul-betul dagingnya itu kalau dia tidak mengoreksi dirinya dalam kerendahan hati, saudara itu berat sekali. Dan ini pasti terjadi. Jadi disitulah terjadi satu dosa yang membuat murka Allah itu akhirnya muncul. Saudara. Tegar tengkuk, tidak sabar, terus menganggap Tuhan menunda-nunda, dan mereka menuduh Tuhan, menuduh Musa, bermain-main dengan mereka, maka mereka membuat lembu emas. Dan inilah dosa tegar tengkuk. Apa yang terjadi? Ya akibatnya Tuhan akan murka dan membinasakan mereka. Bukan Tuhan mengerti mereka terus mendidik mereka. Enggak, saudara. Membinasakan mereka. Karena mereka mengangkat berhala yang lain. Sedangkan Tuhan menulis di depan Musa, jangan ada padamu Allah lain. Nah gitu kan. Hukum Taurat itu kan ditulis oleh jari tangan Allah itu kan. Persis itu selesai di bawah itu. Dilanggar semuanya itu 10 hukum Taurat. Nah Harun sebagai pemimpin yang
tanda petik yang kalau saya ngomong tidak matang ya, jadi tidak mempunyai akar yang kuat di dalam kesetiaan, maka di situ Harun menghadapi tekanan yang berat dan juga mungkin ketakutan juga. Bangsa itu di dalam kegelisahan dan dia juga melihat kok nggak datang-datang juga, dia pun ikut dalam perasaan bangsa itu, maka Harun kemudian mengamini. Dan apa yang terjadi? Ya karena nggak ada yang ngontrol Harun kan, situasi akhirnya ya menuntut dia melakukan itu. Jadi apakah Harun kemudian mengatakan, ah ini kan bukan salah saya. Nah nanti dia bernarasi. Jadi pemimpin yang membentuk berhala itu pasti mau tidak mau membentuk narasi, menutupi semua dan dia menyangkali, membela diri. Waduh itu semuanya ada semua. Nanti kita pelajari ini, ya. Nah kita lihat itu, ya. Nah situasi yang tidak menentu ini atau yang goyah ini membuat bangsa Israel gelisah. Disinilah kita melihat ujian kepemimpinan dimulai. Ya, pemimpin sejati itu harus berdiri bukan pada perasaan, bukan pada pikirannya, bukan pada masalah jemaatnya, bukan kebutuhan jemaatnya, tetapi berdiri pada ketaatan akan firman Tuhan. Dan inilah yang membuat kita berkenan hidup dan kemudian mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan. Jadi pemimpin yang berdasarkan pendapat umum atau opini publik itu pasti akan jatuh dan pasti akan dilepaskan di situ. Yang kedua adalah, saudara, waktu tekanan massa ini membuat apa? Harun harus bertindak secara aktif dan melakukan apa yang diinginkan jemaatnya. Jadi dia kemudian apa? Melakukan semua yang diinginkan jemaatnya. Suruh buat ini dia lakukan semuanya. Dikatakan di sini diterimanyalah itu dan kemudian Harun membentuk dan memahat bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya yang punya keahlian, yang lembu emas tuangan itu akhirnya dibentuk menjadi lemas. Nah, bahasa Ibrani memakai kata yatsar, membentuk. Apa artinya? Saudara, ini bukan membentuk kemudian ya asal membentuk ya, tapi membentuk dengan keahlian, dengan konsentrasi, dengan seluruh bakatnya. Jadi dia betul-betul mengerahkan itu sebaik-baiknya. Jadi melawan Tuhan dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dengan talentanya itu. Melawan Tuhan dengan segenap kekuatannya, segenap keterampilannya. Dia membentuk Tuhan. Luar biasa. Itu yatsar. Jadi ini bukan ketidaksengajaan. Tapi ini adalah sesuatu yang betul-betul sadar dan sengaja. Dan ini keputusan waras. Yang keputusan dikatakan keputusan yang jenius gitu kan. Jadi Harun bukan korban keadaan di sekelilingnya, tapi dia adalah pelaku utama. Saudara. Jadi begini, saudara. Jadi kalau anak kita keliru gitu ya, dan kemudian kita masuk ke dalam kekeliruan, kita kemudian berkompromi dengan kelemahan anak kita gitu. Terus kita masuk di dalam. Siapa yang berdosa? Saudara kita sendiri. Aktornya kita. Yo, kita nggak bisa mengatakan, oh ini Hawa yang ngasih buah kepada saya. Oh ini salah anak saya. Oh ini salah dia, salah. Sudah nggak bisa. Itu semuanya adalah karena kamu berkompromi, kamu membiarkan dan kamu mengikuti itu dan juga bersama mereka. Kamu aktor utama. Karena kamu pemimpinnya. Jadi dia arsitek. Kalau kita ngomong Harun itu arsitek dari penyembahan berhala. Siapa yang bisa membuat? Harun. Terus apa yang terjadi? Nah, di sini kita melihat Harun mengatakan kalimat-kalimat ini. Dan inilah narasinya. Inilah cara dia mengungkapkannya, ya, responnya. Di ayat yang 24. Jadi ketika Musa turun, Harun berkata, aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu itu. Jadi Harun melepaskan seluruh daripada pertanggungjawabannya.
aku melemparkannya. Padahal dikatakan tadi, dia memahatnya, dia membentuknya, yatsar itu dengan seluruh konsentrasi dan tidak mungkin pahatan itu cuma 1 hari, nggak mungkin, Sir. Itu berhari-hari. Gosoknya, mengamplas gitu kan, terus membentuk matanya, terus, wah itu harus betul-betul teliti. Nggak asal-asalan, kalau nggak kan jadi anjing nanti. Loh ini anak lembu atau anjing atau apa binatangnya gitu. Kok jadi lucu gitu kan? Karena ya nggak jadi anak lembu mas dan itu betul-betul utuh dan dikatakan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Saudara ini bukan anak kecil Harun, tapi waktu orang bersalah itu cerita-ceritanya itu jadi lucu. Saudara. Kenapa lucu? Nggak masuk akal. Coba anak kecil kalau berbuat salah kan kita tanya kan lucu-lucu jawabannya kalau dia yang salah gitu. Nah Harun ini seorang yang secara kualitas kepemimpinan itu tinggi, rohaninya tinggi, teologinya tinggi. Waktu dia bersalah, terus kemudian menutupi diri, membela diri, itu jadi kalimatnya apa? Nggak masuk akal, saudara. Keluarlah anak lembu ini, otomatis keluar sendiri gitu, kan nggak mungkin. Kalau kita lihat ini kan nggak mungkin seperti ini. Dan inilah satu cara yang saya ngomong extraordinary. Harusnya Harun tidak mengatakan ini. Dan ia benar-benar mengurangi seluruh daripada otoritas kepemimpinannya atau perannya, pekerjaannya. Jadi dia mengatakan dan kemudian dia mengalihkan seluruh kesalahannya kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Ya, mereka nuntut saya kok. Mereka yang mendesak saya. Ya saya nggak bisa apa-apa. Salahnya siapa? Salah mereka. Saudara, Tuhan tidak melihat itu sebagai kesalahan hanya bangsa Israel. Bukan. Aktor utamanya itu kamu. Dan Tuhan mau binasakan Harun. Saudara. Nah, kalau kita melihat ini sebagai satu self koreksi ya, atau menguji diri dan juga meneliti diri, menyelidiki diri, saudara, itu sangat mengerikan sebenarnya. Jadi apa yang terjadi dengan pelayanan-pelayanan yang dalam bentuk berkomunitas atau punya kedudukan otoritas, punya kekuasaan, terus punya semacam kedudukan-kedudukan ya, itu banyak orang jatuh di sini. Merasa berotoritas, begitu ditanya tanggung jawab, otoritasnya dilemparkan pada orang lain. Kamu yang menggantikan saya, kamu yang mimpin, kamu tidak boleh mendengarkan itu. Kamu yang bertanggung jawab. Nah, kamu lawan, nggak boleh. Selesai kan? Ya gimana ini ya udahlah gitu. Jadi saudara seluruh pemimpin yang membuka diri terhadap kompromi itu di dalam Alkitab khususnya dalam kasus Harun ini konteksnya, saudara itu Tuhan itu murka dan tidak akan kita diberkati. Walaupun kuasa kegelapan itu bisa memberikan tanda petik berkat-berkat palsu, tapi ujungnya saudara, saudara akan ambruk, runtuh dan kemudian akan melihat semua apa yang kamu tanam, itu pasti kamu akan tuai. Itu prinsip kerajaan Allah. Jadi apa yang ditanam oleh Harun, dia tidak bertanggung jawab, dia menyangkali diri, mengakali diri, membuat narasi, mempermainkan kata-kata, saudara, itu semua harus dihadapi dia dan ada resikonya. Dan bisa dikalahkan dengan apa? Dengan pertobatan. Dan Tuhan itu baik sekali. Kasih setianya itu betul-betul melebihi daripada hidup kita. Dan Harun tidak bertobat. Musa yang bertobat dan meminta Harun supaya bertobat. Akhirnya Harun sadar, baru dia bertobat. Jadi pertobatannya nggak langsung Harun itu, karena Musa. Jadi ada seorang teman yang baik yang buat kita memberitahukan kamu harus bertobat. Setelah itu bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena betapa kerasnya hatimu, sehingga Tuhan memakai cara-cara yang lebih lama, lebih ya membuka hati kita. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tapi Tuhan begitu sabar dengan kita. Nah, narasi pembelaan diri ini saudara mengalihkan kesalahan pada orang lain, saudara itu sudah biasa kita lakukan. Dengan apa?
Ya dengan mengaburkan fakta kok bisa anak lembu dilemparkan terus jadi anak lembu emas itu loh yang dituangkan ya nggak mungkin kalau nggak dibentuk nggak mungkin nggak didesain gitu nggak mungkin saudara. Jadi kadang-kadang seorang yang salah itu akhirnya nggak mau tahu saudara pura-pura nggak tahu mengaburkan semua faktanya padahal dia sendiri tahu betul apa yang terjadi semua tahu betul dia ya jadi lidah itu sangat berbahaya dikatakan Yakobus kan. Narasi dibentuk dengan lidah. Nah, ada dosa yang lebih dari lidah kita, saudara. Apa itu? Saudara, hati kita yang membentuk berhala itu, saudara. Jadi Harun waktu membentuk berhala itu, dia secara mungkin kalau saya ngomong sadar nggak sadar, kita nggak tahu ya. Tetapi saya percaya Harun waktu membentuk anak lembu emas itu, dia membentuk dengan hatinya, dengan betul-betul dia akan menyembah anak lembu emas itu. Kalau tidak, Tuhan tidak akan binasakan Harun. Jadi waktu dia membentuk Allah dengan pahatan-pahatan itu, dengan hatinya, dia mengasihi ini, berhala itu, dengan segenap hatinya, seperti dia mengasihi Tuhan. Dan inilah berhala yang bukan bentuk anak lembunya. Anak lembu yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu yang sebelum itu jadi, itu ada di otak kita. Saudara. Seorang arsitek, sebelum membangun, dia sudah bisa membayangkan bangunannya. Ukurannya berapa, itu seorang arsitek yang betul-betul arsitek yang wahid ya, yang sangat ahli itu. Dia sudah ada dalam pikirannya, udah ada dalam hatinya. Jadi waktu dia mau melakukan itu berasal dari hati dan pikirannya. Pabrik berhalanya itu di dalam hati. John Calvin mengatakan ini dan juga Thomas Goodwin dan juga John Owen mengatakan ini. Jadi hati kita ini pusat pabrik berhalanya itu di hati kita. Perbuatan kita itu menuangkan dan mewujudkan daripada hati kita. Siapa yang punya ide anak lembu emas? Saya tanya. Siapa? Ya Harun. Saudara. Bangsa Israel, ayo kita mendirikan, ya kita tanda petik menciptakan pencipta gitu kan. Terus bentuknya gimana? Ya Harun yang punya ide. Enggak ada orang, ya Harun yang mahat itu kan Harun ya. Dia yang punya ide. Narasi itu memang berbahaya, lidah itu berbahaya. Tapi lebih berbahaya adalah hati yang sudah cacat. Itu nggak bisa. Ya. Oke, dosa ini berulang. Nah, di dalam Bilangan 12, Harun dan Miriam itu melawan Musa. Ya, Bilangan 12. Apa masalahnya, saudara? Karena Musa kawin dengan perempuan Kus yang bukan dari bangsa Israel. Diperbolehkan nggak ini? Secara hukum, saudara, itu diperbolehkan. Dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Dan Tuhan tidak melarang itu. Tetapi secara etis, secara ya seharusnya Musa itu tidak kawin dengan bangsa lain ya, kawin dengan bangsa Israel, keluarga Israel. Tapi karena dia di dalam pengasingan dan dia kemudian ditolong oleh wanita ini dan keluarganya, maka Musa mau tidak mau sebagai manusia yang normal, dia juga manusia yang ingin mempunyai pasangan dan saat itu Tuhan sediakan perempuan Kus ini. Dan Musa kawin karena dia nggak mungkin balik karena peristiwa itu kan yang dia mukul tentara Mesir itu sampai mati dan dia lari ke sana dan dalam 40 tahun itu Tuhan memberikan penolong yang sepadan yaitu perempuan Kus ini. Dan kita melihat apa yang terjadi dengan Musa dan Tuhan tidak ada larangan apapun. Tetapi secara budaya tradisi kamu nggak boleh. Nah ini kesempatan, Sir. Jadi Miriam dan Harun itu mencari titik lemah, titik celah, titik noda dari Musa. Sir. Ini kan kurang ajar sekali, Sir. Saya waktu itu masih ingat dengan perkataan dari almarhum Pendeta Hasan yang ngomong dengan saya. Jadi waktu ngomong-ngomong, dia mengatakan, Musa, kita harus hati-hati. Kenapa? Nggak semua orang di depan kita itu baik, itu di belakang kita baik.
bisa ngata-ngatai kita. Kenapa? Ya karena dia cerita. Saya pikir orang ini baik. Tapi begitu musuh beritahu saya, kamu bener baik orang ini gitu. Belum tentu loh, saya gitu kan. Dan kemudian kata-kata itu diberitahukan pada saya lagi. Ya kita harus hati-hati kan. Kenapa? Kayaknya teman kayaknya baik. Eh, ini orang ini iri dengan kita. Iri dengan kedudukan kita. Ingin menggantikan kita. Sebenarnya itu sudah biasa. Dan saya beritahukan, itu sudah biasa Pak Hasan. Kenapa? Tinggal sikap kita itu mau kompromi nggak? Kita tahu kebenaran, kita berpijak pada siapa diri kita. Pada suara terbanyak, ketakutan dengan jemaat seperti Harun pada bangsa Israel, saya katakan saya nggak akan takut dengan resiko apapun. Kenapa? Ya karena kita tahu kebenaran. Dan waktu dia bertahan-bertahan, akhirnya sudah apa yang terjadi? Dan dia mengatakan, minta izin, dan dia mengatakan, Musa saya harus off dari pelayanan. Kenapa? Saya nggak tahan. Nah, saudara, berarti dia berada dalam posisi apa? Dia berada dalam posisi yang dikompromikan untuk apa? Untuk melawan saya gitu kan. Dan dia mengatakan, dia nggak berani. Kenapa? Karena yang mengurapi dia itu saya. Terus dia melawan saya. Sudah dia nggak bisa. Kenapa? Karena suara terbanyak memohon pada dia supaya untuk ya kasarnya itu menggantikan saya. Nah gitu kan. Dia nggak mungkin lakukan itu. Kenapa? Dan waktu dipaksa, dia lepaskan. Kenapa? Karena dia tahu nggak mungkin dilakukan. Berarti aktor yang membawa dia itu siapa? Ya ini, yang bajingan-bajingan ini kan, yang di sekelilingnya ini kan. Secara rohani itu. Nah, ini orang-orang yang iri hati, yang apa, yang tidak terima. Sudah itu sudah biasa. Kenapa? Ya saya beritahu kepada almarhum kan. Nanti kamu akan dipakai Tuhan luar biasa, Sam. Percayalah saya. Dan akhirnya benar. Wah, saudara, dia dipakai gereja yang lebih lebih pelayanan lebih besar. Dia keliling Indonesia. Dan dia waktu telepon saya itu senang sekali. Waduh, saya akhirnya dapat jatah berkhotbah. Dan seperti Musa punya jatah khotbah keliling misi. Aduh, saya senangnya luar biasa. Terus kemudian sebelum meninggal 1 minggu telepon saya lagi dia. Ya, telepon dia ngatakan, aduh saya capek Musa gitu. Saya ngomong, ya udah istirahat aja kamu jangan udah berhenti aja udah. Karena keliling Indonesia itu kan nggak gampang. Dan belum sampai dilakukan kena stroke deh dan meninggal. Nah, ini salah satu kenangan ya. Jadi kita harus belajar melihat dan kita nggak boleh apa ya menaruh itu sakit hati nggak boleh. Seperti Musa, Musa itu mau mau dilawan bangsa Israel, dia tetap mencintai bangsa Israel. Memang ini sulit, Saudara. Ini bangsa ngelawan saya, jemaat ngelawan saya. Tapi Musa itu seperti hati Tuhan, pegang perjanjian Tuhan. Ini kan bangsamu, ini akan kamu pilih Tuhan. Jadi Musa yang dilawan, dia membela bangsanya, Saudara. Harusnya ia matikan aja. Capek saya. Jemaat yang nggak bener seperti ini. Rakyat itu kurang ajar seperti ini. Udah, binasakan aja. Betul Tuhan, binasakan. Enggak, Musa nggak lakukan itu. Karena Musa pegang perjanjian Tuhan. Nah, saudara, disinilah perasaan, terus arah hati kita, itu bukan dari pribadi kita, saudara. Kita harus pegang perjanjian Tuhan. Seperti Iran dengan bangsa Israel berperang gitu ya. Saudara, kita nggak boleh bela bela salah satunya. Enggak, saudara. Kenapa? Karena orang Iran pun orang Kristen, saudara. Orang Iran sekarang sudah lebih daripada berapa juta itu sudah Kristen. Dan mereka sudah beribadah dengan luar biasa. Dan kalau perang, yang perang siapa? Ya sesama Kristen sebenarnya di dalamnya. Yang korban ya orang Kristen juga, yang dibom juga orang Kristen. Nah, saudara kita bukan perang agama, bukan perang ini, bukan. Nah, kita harus belajar apa? Bagaimana kita melihat, walaupun kita lihat, oh kita nggak senang dengan nggak senang ini. Saudara pegang bahwa semua manusia diberi kesempatan untuk berubah, bertobat. Dan itu adalah saudara seiman kita. Jadi kalau kamu bertobat, ya nggak ada permusuhan lagi. Saya beritahu dengan beberapa pemimpin gereja, kalau kamu lagi berantem gitu kan, hatimu itu harus melihat bahwa jemaat atau kita semua itu adalah diciptakan gambaran Allah.
serupa dengan Allah. Jadi kita nggak boleh punya kebencian sampai betul-betul benci, nggak mau sama sekali melihat itu semua. Saudara kita belajar sesuatu yang sulit yang melawan darah daging kita. Ya, nah apa yang dikompromikan pada saat itu ya? Kita lihat ini ya. Jadi dalam Bilangan 12 itu. Jadi saudara perhatikan Musa dilawan dengan Harun dan Miriam dengan memakai apa? Narasi seolah-olah itu adalah kebenaran secara tradisi, secara Alkitab. Jadi kerohanian, moralitas, etika dipakai untuk apa? Untuk menyerang pemimpin, Zat. Yang tidak ada salahnya dengan hal itu. Dan apa yang terjadi? Saudara, ini bukan masalah soal perempuan kus ini. Ini masalah adalah iri hati kedudukan otoritas Musa yang seharusnya itu mereka juga berbagian gitu. Ini kejahatan kepemimpinan rohani, Zat. Dan itu terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Jadi masalah otoritas, harga diri, prestasi, prestis, nama baik dan semuanya, saudara, itu di hadapan Tuhan itu nggak ada gunanya, saudara. Kenapa? Jika tidak ada nama Tuhan dalam hatimu, nama baikmu itu nggak akan bisa dipakai Tuhan. Nggak ada gunanya semua. Ya. Nah, di sini kita lihat klimaksnya di mana? Yaitu di dalam Bilangan 20, saudara. Harun berdiri ketika Musa memukul batu, yang mukul batu itu, dan Harun membiarkan Musa melawan dan tidak taat pada Tuhan. Harun tahu Musa emosi dan penuh pukul itu semua. Dan Harun seharusnya menjadi penolong Musa itu. Dia memperingatkan karena dia imamnya. Musa bukan imam, loh. Musa itu bukan imam. Musa itu fungsinya sebagai nabi. Nah, imam itu jika umatnya, jika nabi dalam kesalahan itu harus beritahu. Yang bisa beritahu siapa? Satu-satunya Harun. Karena kedudukannya itu di atas bersama. Dan Harun tidak melakukan itu. Artinya, Harun tidak menjaga ketaatan, Harun tidak menjaga kekudusan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu tidak percaya kepadaku, Harun. Waduh, saudara, kamu bukan hanya kamu berdiam dan membiarkan kamu tidak percaya kepadaku. Jadi seseorang yang membiarkan dosa itu berjalan, saudara, ya kamu juga dosa. Tahu yang benar, tapi kamu biarkan saja. Tahu yang salah, kamu tidak tegur, ya dosa juga kan. Dan seringkali kalau saya melihat kenapa saya itu ada beban kalau ada sesuatu yang harus dijawab itu ya, suara kenabian itu muncul. Nanti ini kan saya mau bikin channel kan tentang kondisi Iran Israel ini. Saya pikir ada satu masalah di dalam gereja, saya lihat arahnya sudah nggak benar semua ini. Yang satu itu kayak perang agama nubuatan, bahwa Iran itu yang dicocokkan dengan Alkitab. Itu bukan bukan penafsiran yang benar, saudara. Itu eisegesis itu. Perang ini menafsirkan Alkitab, saudara itu penafsiran menyesatkan. Dan banyak orang pakai itu. Saya lihat pendeta-pendeta banyak semua itu. Aduh, ini semua nggak ngomong yang benar malah ikut oh bagaimana Iran di dalam Alkitab saudara, Iran kemudian dinubuatkan dalam Alkitab saudara, itu eisegesis semuanya. Kita harus bisa melihat di dalam Alkitab itu berbicara, adakah yang berbicara tentang itu, baru kita jelasin kedudukannya bagaimana. Nah itu akhirnya suara kebenaran itu dalam hati kita itu, aduh ini saya harus berpartisipasi. Kenapa? Ya tanggung jawab. Kalau saya biarkan ya dosa saya, maka harus menjawab. Nah, di situ. Jadi, sudah kita melihat perkataan Tuhan mengatakan kamu tidak percaya, itu adalah final. Kamu tidak percaya. Selesai. Kamu selesai menjadi imam. Jadi pada saat Tuhan ngomong seperti ini, kamu sudah bukan imam lagi. Jadi seorang pendeta yang mengikuti dosanya Harun, kalau kita lihat rentetannya, saudara, engkau sudah tidak layak menjadi pendeta. Lo masih mimpin pas jadi pendeta. Iya, tapi nggak ada kuasanya. Nggak akan punya kekuatannya, nggak akan punya kekuatan dorongan yang dari roh Allah itu. Nggak ada. Percaya saya, nggak mungkin. Nah, saudara kita lihat sekarang ya. Perhatikan baik-baik.
Dalam struktur dosa kepemimpinan, itu saya melihat dan mengurutkan itu ya. Saudara, yang pertama apa? Terjadi satu prosesnya atau kemajuan dalam bentuk dosa yang matang itu. Takut kehilangan dukungan, takut dengan masa, dan melakukan kompromi. Walaupun kecil, sampai akhirnya melakukan tindakan melawan. Dosa aktif. Jadi dosa itu akhirnya bertindak keluar, mengekspresikan diri, membentuk berhala. Dan kemudian begitu tahu berdosa, maka membuat narasi pembenaran, memainkan perkataan, memainkan semua yang rohani untuk menutupi diri seperti tadi kan, perempuan kus, nah, gitu kan. Kan nggak boleh kamu kawin dengan orang lain kecuali dengan bangsa Israel sendiri. Dan yang terakhir apa, saudara? Akibatnya adalah otoritas rohani dicopot. Ya, di dalam Bilangan 20 ayat 28, Harun akhirnya dilepaskan jubahnya oleh Musa. Sebenarnya oleh Tuhan ya. Musa yang melakukan. Dan dilepaskan itu di mana? Di Gunung Hor. Masih ingat ya, saudara? Gunung Hor. Bagaimana Musa mengangkat tangannya itu dengan tongkat itu. Dan waktu dia turun, bangsa Israel kalah. Yosua dibawa kalah. Terus diangkat lagi. Lama-lama capek. Harun dan Hur di Gunung Hor. Saudara, itu melakukan kerjasama yang luar biasa. Dan di tempat gunung itu pun Harun akhirnya dilepaskan. Dan waktu Harun dilepaskan, dia betul-betul tahu. Dan disitulah kita melihat Tuhan menghancurkan seluruh ketinggian hati, kecemburuan, iri hati dari Harun. Dan dihancurkan total. Dihilangkan semuanya. Otoritasnya. Dan diberikan pada siapa? Anaknya, Eleazar. Dan apa konsekuensi selanjutnya? Harun tidak diperbolehkan seperti Musa, masuk tanah Kanaan. Musa dan Harun tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Yosua. Dan bukan hanya Musa dan Harun, seluruh generasi yang ada di padang gurun itu yang dari Israel, itu tidak boleh semuanya. Wah, Tuhan ini kalau sudah menegakkan keadilannya, kekudusannya, sesudah nggak bisa main-main. Kenapa? Itu udah waktunya Tuhan, cara Tuhan. Dan semuanya yang ada di padang gurun itu tidak boleh. Hanya generasi dipimpin Joshua dan Kaleb, yang lain tidak diperbolehkan. Jadi simbolnya jelas. Jabatan secara pelayanan, saudara, itu bisa hilang sesuai dengan waktu Tuhan. Dan kapan itu hilang? Kompromi, takut dengan suara massa, dan mempermainkan narasi. Terus kemudian membentuk kesalahan-kesalahan dan melemparkan kesalahan pada orang lain, menutupi diri. Nah, itu semuanya. Kamu kehilangan seluruh dari panggilanmu, seluruh dari apa ya? Kalau kita kedudukan, semuanya selesai. Jadi selesai, selesai. Jadi kita lihat ini. Saya tanya sekarang, waktu Musa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tanggalkan jabatannya. Harun tanggalkan jabatannya. Dan Musa tidak. Kenapa, Saudara? Musa bertobat. Harun tidak langsung bertobat. Itu itu satu syarat. Daud jatuh dalam dosa dan waktu dia ditegur, dia bertobat. Dia tetap jadi raja dan tidak Tuhan lepaskan jadi raja. Hebat ya. Jangan iri, Saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anugerah, kesetiaannya, kasih setianya kepada Musa dan Daud. Dan Saul tidak, Harun tidak, lepas, dilepaskan. Jadi bisa dicabut dan saudara jangan sekali-sekali membangun narasi dengan perkataan-perkataan rohani. Saya paling paling apa ya? Paling peka dengan suara seperti ini. Dan saya harapkan kita dalam kepengurusan GPRI juga harus belajar menjaga mulut kita. Kenapa? Saudara, ada saatnya nanti Tuhan seperti Harun.
Kalau kamu sudah tidak layak lagi melayani, saudara Tuhan akan lemparkan kita. Dan kita nggak main-main dengan Tuhan. Kalau sudah dilemparkan, kamu kemanapun nggak bisa kamu. Kenapa? Karena kualitasmu udah rusak. Hatimu udah rusak. Kamu harus bertobat. Datang bertobat. Kalau nggak bisa. Dan kita harus tahu betul. Jadi kalau udah karakternya udah rusak, sudah itu nggak bisa diperbaiki. Bertobat pun nggak bisa. Kenapa? Ya karena udah rusak karakternya. Di sini. Oke, kita lihat ya. Waktu jubahnya dilepas, saudara perhatikan baik-baik. Dan Harun di situ merendahkan hatinya. Dan siapa yang menggantungkan dia? Anaknya. Karena ini sistem yang masih dibuat oleh Tuhan secara keturunan ya. Jadi orang-orang yang dalam bangsa Israel itu. Apa yang terjadi di kontras antara, ya saya bandingkan dengan Petrus gitu. Petrus juga tekanan sosial. Dia dilihat oleh seseorang. Loh, kamu kan orang yang bersama dia. Orang lain lihat, loh, kamu kan bersama dia. Akhirnya, apakah dia berkompromi? Saya tanya, kompromi nggak? Iya, kenapa? Dia menyangkali, saudara. Oh iya, saya nggak kenal dia. Ditekan lagi, oh, saya nggak kenal dia. Oh, nggak kenal. Dan waktu ditekan 3 kali, dia ngomong sampai mati. Sumpah mati. Bayangkan, saudara. Jadi Harun ditekan dengan kondisi jemaat, Petrus ditekan dengan orang-orang sekelilingnya, dan dia menutup diri, dia membela diri, dan sampai membela sampai mati, saudara. Dikatakan, sumpah aku nggak tahu dia. Bayangkan, saudara. 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus melakukan pelayanan, diutus sebagai rasul, membuat mujizat, bisa ngomong seperti ini, saudara. Itu Petrus. Saudara. Jadi kalau ada orang jatuh dalam dosa, seperti pemimpin-pemimpin itu, saudara kita jangan sok rohani dari dia, saudara. Kenapa? Menghina orang itu. Saudara nggak bisa. Kenapa? Kalau Tuhan masih pilih dia, masih pakai dia, panggil dia. Saudara tahu, orang-orang memusuhi Musa, yang iri dengan Musa, walaupun Musa punya kelemahan banyak dan perempuan kus dan semuanya, saudara kena kusta. Daud punya kelemahan, punya banyak kelemahan. Istrinya, Mikal itu menghina Daud. Sudah dihantam Tuhan, nggak punya keturunan. Jadi kalau kita melawan seorang yang diurapi Tuhan, saudara, saudara jangan main-main dengan orang seperti ini. Kenapa? Itu sampai hari ini berlaku, saudara. Kalau dia sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, dan berjuang dalam panggilannya, kamu melawan dia, kamu menghadapi Tuhan. Langsung kena kusta. Dan hanya doanya Musa yang menyembuhkan Harun dan Miriam. Melalui Musa. Kenapa? Karena yang dihina Musa. Jadi, saudara perhatikan. Kalau saya benci dengan orang itu, maka saya akan bertobat. Saya harus datang ke orang itu. Kenapa? Karena dia akan memulihkan saya. Tuhan pakai orang itu salurannya yang saya itu melawan dia dan salurannya inilah yang dipakai Tuhan. Paulus juga sama, Saulus. Dan melalui dialah seluruh orang dianiaya itu dikembalikan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh siapa? Ya Paulus yang baru. Jalurnya seperti itu, saudara. Jalur rohaninya seperti itu. Jangan berbuat salah dengan hamba Tuhan ini, saudara minta maaf ke hamba Tuhan yang lain. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Harus kepada dia, supaya dibukakan lagi. Itu namanya ordo pengurapan anointed dari surga. Jadi kamu harus datang pada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk mengurapi kamu kembali, memanggil kamu kembali, dan memulihkan kamu. Nggak ada jalan lain, nggak ada, saudara. Itu cara Alkitab. Ya, oke, kita lihat sekarang. Nah, kalau kita bandingkan dengan Petrus tadi, kita tahu bahwa Petrus akhirnya sadar dan bertobat. Dia menangis. Dan dia betul-betul hancur hidupnya, saudara. Dan dia tidak berani lagi datang kepada perkumpulan-perkumpulan persekutuan murid-murid. Dia sudah merasa tidak layak. Ya. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita secara modern. Berhala modern tidak selalu berbentuk patung emas. Yang sekarang nggak ada di gereja patung emas. Tapi, saudara, nama diri, popularitas, keamanan finansial, terus kemudian atas nama ingin gereja bertumbuh, tapi tanpa kebenaran, tanpa karakter.
hanya melihat pada citra-citra secara kedagingan itu, bukan citra yang rohani, maka saudara, kalimat-kalimat ini akhirnya ngomong begini. Dan ini sering saya dengar, Pak, jemaat kita belum siap. Ya, kita harus realistis, Pak. Kalau gereja lain seperti ini, ya kita harus betul-betul melihat itu sebagai satu, ya minimal itu jemaat supaya kerasan lah. Saudara, jika kita melakukan itu seperti Harun, kita sedang menunjuk, saudara, penanggalan jabatan kita. Atau mungkin pada saat kita mengatakan itu, kita udah ditanggal ke Tuhan, udah nggak dipakai Tuhan. Udah, kamu bukan hamba Tuhan saya. Atau, daripada kita rame-rame demi damai lah. Udahlah, biarin lah, Pak. Nggak apa-apa. Jadi kebenaran akhirnya dihancurkan untuk apa? Supaya nggak nggak rame-rame juga, nggak bertengkar lagi, nggak ya cekcok lagi. Udah, ngalah aja yang benar gitu. Yang waras ngalah gitu. Saudara bisa nggak seperti itu? Nah, orang yang bertanggung jawab dalam rohani itu dicopot oleh Tuhan karena tidak menjaga kekudusan. Maka sulitnya kalau menjadi seorang hamba Tuhan menjaga kekudusan itu dia tahu resikonya, resiko hidupnya. Kristus imam yang tidak membentuk narasi dalam seluruh penderitaannya tidak ada satu kata dia membela diri. Seluruh perkataan Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan pembelaan diri. Itu adalah perkataan penyerahan diri yang sempurna. Dan ini adalah bagaimana kita bisa melawan seluruh narasi-narasi yang kedagingan kita. Saudara, lihatlah Tuhan Yesus. Lebih baik kita berdiam daripada kita ngomong salah. Lebih baik kita taat daripada kita melakukan tindakan-tindakan yang lebih memperparah kita. Kenapa? Karena Tuhan punya jalannya semua. Engkau tidak taat, engkau tidak percaya. Nah, itu Tuhan katakan pada Harun. Jadi tidak memanipulasi, tidak membela diri, dan jangan mengalihkan kesalahan orang lain kepada orang lain. Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, dia berdiam. Dia bisa bela diri, bisa, Sir. Tapi dia tidak bela diri, dan dia diam. Karena itu sudah karakter anak domba Allah akan berdiam, tidak berkeluh kesah, dan dia tunduk, dan dia lakukan. Begitu dia ngomong, nggak bisa, Sir. Dia jatuh dalam dosa. Dia bela diri, dia jatuh dalam dosa. Dia melawan, mendatangkan 72.000 malaikat yang siap, ya dia jatuh dalam dosa. Dan dia tidak melakukan itu. Ya, berhala sekarang jarang dimulai dengan pemberontakan besar. Artinya dilihat gitu, bukan yang terlihat. Ia dimulai dengan apa? Dengan ketakutan terhadap suara-suara yang lebih besar dari kekuatan kita. Dan kemudian kita takut, gelisah, mungkin juga khawatir. Dan kemudian apa yang terjadi? Narasi pembenaran diri sering sekali terdengar lebih rohani dan dirohanikan, tetapi sebenarnya adalah melindungi dan menutupi egois kita, kesalahan kita, dan juga dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak mengutamakan dan menilai hasil pelayanan apa yang kita lakukan. Dia menilai semua karakter yang ada dalam diri kita. Apakah memiliki karakter Kristus? Harun kehilangan Kanaan, jubahnya dilepas. Tetapi kita hari ini memiliki perjanjian baru di dalam Kristus. Yang sempurna itu bukan Harun. Kenapa? Karena untuk supaya kita tidak berhenti membentuk berhala dalam hati kita. Gitu. Sesudah supaya kita berhenti membentuk berhala dalam hati kita. Dan juga membentuk seluruh alasan-alasan yang ada supaya menutupi kelemahan kita. Oke ya, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan dari Tuhan.